Titrasi asam basa indikator alami adalah metode penentuan kadar larutan asam atau basa menggunakan ekstrak tumbuhan seperti kunyit atau kubis ungu sebagai penanda. Ekstrak ini mengandung zat warna alami seperti antosianin yang akan berubah warna secara kontras akibat perubahan struktur molekul saat bereaksi dengan ion hidrogen H+ dalam larutan. Titrasi dihentikan tepat saat indikator menunjukkan perubahan warna. Bukannya praktikum ini adalah untuk membandingkan penggunaan dan efektivitas indikator sintesis laboratorium, yakni phenolphthalein PP dengan indikator alami yang diekstrak dari bunga telang. Dalam proses titrasi asam basa, secara spesifik, praktikum ini bertujuan menguji kelayakan senyawa antosianin pada bunga telang yang sensitif terhadap perubahan pH sebagai alternatif indikator yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selain itu, secara kuantitatif, praktikum ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi dari larutan asam kuat dan asam lemah melalui metode neutralisis dengan menggunakan larutan basa NaOH yang telah distandarisasi. Alat dan bahan yang digunakan pada titrasi indikator alami ini pertama dari alat-alatnya, yakni pertama buret, lalu statif dan klem, lalu labu Erlenmeyer, lalu pipet volume, dumbbell pipet, lalu beaker gelas, lalu corong kaca, lalu pipet tetes, lalu neraca analitik. Bahan-bahan yang digunakan pertama larutan NaOH sebanyak 250 ml, lalu larutan asam oksalat 0,1 N 25 ml, lalu larutan HCl 0,1 molar 100 ml, lalu larutan asam asetat 1% 50 ml, lalu indikator PP, lalu indikator alami ekstrak bunga telang, lalu Aquades. Langkah-langkah dari praktikum titrasi indikator alami ini, pertama pembuatan indikator alami ekstrak bunga telang dibuat dengan cara merendam bubuk bunga telang kering ke dalam metanol 95% selama 3 hari, lalu diambil bagian endapan bawahnya. Lalu yang kedua, standarisasi larutan basa NaOH. Larutan NaOH di dalam buret distandarisasi dengan cara menonaktifkan 5 ml larutan standar primer asam oksalat yang telah diberi 2 tetes indikator phenolphthalein PP. Titrasi dihentikan saat larutan berubah warna dari bening menjadi merah muda. Lalu pada proses titrasinya nomor 3, titrasi sampel asam kuat HCl. Indikator PP larutan HCl dititrasi dengan NaOH hingga warnanya berubah dari bening menjadi merah muda. Lalu pada indikator bunga telang, larutan HCl awalnya akan berwarna merah muda saat ditetesi ekstrak. Larutan kemudian dititrasi dengan NaOH hingga warna berubah bertahap melewati fase ungu dan biru, serta berhenti tepat saat mencapai warna biru kehijauan. Lalu yang keempat, titrasi sampel asam lemah, asam asetat, indikator PP. Prosesnya sama seperti HCl, larutan asam asetat dititrasi dengan NaOH hingga berubah menjadi merah muda. Lalu pada indikator bunga telang, saat ditetesi ekstrak, larutan berlangsung warna ungu. Lalu larutan kemudian dititrasi dengan NaOH hingga melewati fase netral dan mencapai titik akhir pada warna biru kehijauan. Lalu selanjutnya, hasil dari praktikum tersebut. Pertama, konsentrasi nyata larutan NaOH hasil standarisasi adalah 0,1149 molar. Lalu hasil titrasi asam kuat HCl pada indikator PP volume NaOH 4,65 ml menghasilkan konsentrasi HCl sama dengan 0,108 molar. Lalu perubahan warnanya dari bening menjadi merah muda. Lalu selanjutnya pada indikator bunga telang volume NaOH sama dengan 4,75 ml menghasilkan konsentrasi HCl 0,1091 molar. Perubahan warna merah muda, ungu, biru hingga biru kehijauan. Lalu pada hasil titrasi asam lemah asam asetat pada indikator PP volume NaOH sama dengan 7,75 ml menghasilkan konsentrasi asam asetat 0,178 molar. Perubahan warna bening menjadi merah muda. Lalu pada indikator bunga telang volume NaOH dari 7,8 ml menghasilkan konsentrasi asam asetat 0,1792 molar. Perubahan warna ungu, biru hingga kehijauan, biru hijauan. Selisih volume NaOH yang terpakai sangat kecil, membuktikan bahwa nilai kuantitatif dari indikator alami bunga telang sangat akurat dan mendekati indikator laboratorium PP. Bunga telang dilakukan dengan maserasi bubuk bunga telang kering dalam etanol 95% selama 3 hari. Karena pada proses ini ekstrak tidak dipekatkan, maka yang digunakan adalah ekstrak yang mengendap pada bagian bawah wadah. Karena larutan NaOH merupakan larutan standar sekunder, sebelum digunakan, larutan NaOH harus distandarisasi.
Standarisasi NaOH menggunakan larutan asam oksalat sebanyak 5 ml sebagai larutan standar primer. Indikator yang digunakan adalah fenolfetalin sebanyak 2 tetes. Hasil dari titrasi ini digunakan untuk menentukan konsentrasi NaOH yang akan dipakai dalam semua percobaan. Pada titrasi menggunakan indikator fenolfetalin, menunjukkan titik ekivalen dengan perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi merah muda. Dari hasil standarisasi didapatkan konsentrasi NaOH sebesar 0,1149 normal. Selanjutnya, dilakukan titrasi asam kuat yaitu larutan HCl menggunakan indikator fenolfetalin. Pada awalnya, larutan terlihat tidak berwarna karena fenolfetalin memang tidak menunjukkan warna dalam kondisi asam. Seiring penambahan larutan NaOH, pH larutan akan mulai naik. Tepat pada saat larutan mencapai pH sekitar 8,2, indikator fenolfetalin akan bereaksi dan larutan pun berubah menjadi warna merah muda. Perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda ini menandakan tercapainya titik akhir titrasi. Selanjutnya, kita beralih ke indikator alami dari ekstrak bunga telang. Saat ekstrak bunga telang diteteskan ke larutan HCl yang bersifat asam, larutan langsung berubah menjadi warna merah muda. Hal ini terjadi karena antosianin yang terkandung dalam ekstrak bunga telang berada dalam bentuk flavilium di pH rendah yang memberikan warna merah atau warna merah muda. Selanjutnya, larutan HCl ini dititrasi menggunakan larutan NaOH. Seiring pH meningkat, warna larutan pun ikut berubah dari warna merah muda menjadi ungu. Hal ini menandakan bahwa pH mulai naik di mana struktur flavilium mulai berubah menjadi bentuk hemiketal atau chalcone. Selanjutnya, warna larutan akan berubah menjadi biru yang menandakan bahwa pH mendekati netral dan antosianin dalam bentuk quinonodial anion. Setelah itu, larutan akan berubah warna menjadi biru kehijauan yang menandakan bahwa titik titrasi telah tercapai dan pH menjadi basah, yang mana struktur antosianin membentuk kompleks anion yang stabil di pH tinggi. Perubahan warna yang terjadi adalah akibat perubahan struktur kimia antosianin sesuai dengan jumlah ion H+ dalam larutan. Setelah melakukan titrasi dengan dua indikator yang berbeda, yaitu dengan indikator sintesis fenolfetalin dan indikator alami dari bunga telang, sekarang mari kita bandingkan hasilnya. Pada titrasi pertama dengan fenolfetalin, rata-rata volume NaOH yang digunakan adalah 4,65 ml. Sedangkan pada titrasi kedua dengan bunga telang, rata-rata volume NaOH sedikit lebih tinggi, yaitu 4,75 ml. Namun, selisihnya hanya 0,1 ml, yang mana perbedaan ini sangat kecil dan masih dalam batas toleransi eksperimen. Lalu, perhitungan normalitas HCl menunjukkan hasil 0,108 normal saat menggunakan fenolfetalin dan 0,1091 normal saat menggunakan bunga telang. Hal ini menunjukkan bahwa indikator alami mampu memberikan hasil yang sangat mendekati indikator standar. Selanjutnya, dilakukan variasi titrasi menggunakan asam lemah yaitu asam asetat dengan indikator fenolfetalin dengan perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi merah muda seperti pada titrasi HCl.
Selanjutnya, titrasi dilakukan dengan menggunakan indikator alami dari bunga telang. Saat indikator bunga telang diteteskan ke dalam larutan asam asetat, larutan berubah warna menjadi ungu. Berbeda dengan HCl yang langsung menunjukkan warna merah muda, asam asetat memberikan warna ungu karena sifatnya yang lebih lemah atau pH-nya sedikit lebih tinggi dari HCl. Ini menunjukkan bahwa indikator bunga telang peka terhadap perbedaan kekuatan asam karena antosianin dalam larutan merespon perubahan pH. Ketika larutan asam asetat mulai dititrasi dengan larutan NaOH, larutan asam asetat akan mulai dinetralkan oleh NaOH dan terjadi perubahan warna secara bertahap seperti pada titrasi HCl. Larutan yang awalnya berwarna ungu akan berubah menjadi biru ketika pH mulai naik ke daerah netral. Hal ini menandakan bahwa antosianin berubah bentuk menjadi quinonoidal. Selanjutnya, larutan akan berubah warna menjadi biru kehijauan saat larutan menjadi semakin basah. Hal ini juga menunjukkan bahwa titik akhir titrasi telah tercapai. Pada warna biru kehijauan ini menunjukkan bahwa hampir semua asam telah dinetralkan dan larutan kini berada dalam pH basah. Jadi, dalam titrasi asam lemah seperti asam asetat, indikator bunga telang tetap mampu menunjukkan titik akhir titrasi dengan jelas, sekaligus membantu kita memahami perbedaan kekuatan asam melalui warna. Setelah melakukan titrasi asam asetat dengan dua indikator yang berbeda, yaitu indikator fenolfetalin dan indikator alami dari bunga telang, sekarang saatnya kita bandingkan hasilnya. Pada titrasi dengan fenolfetalin, volume rata-rata NaOH yang digunakan adalah 7,75 ml, sedangkan saat menggunakan indikator bunga telang, volume rata-rata yang digunakan adalah 7,8 ml. Selisihnya hanya 0,05 ml, yang mana selisih ini sangat kecil dan masih dalam batas kesalahan eksperimen. Perhitungan menunjukkan bahwa normalitas asam asetat dengan fenolfetalin adalah 0,178 normal dan dengan bunga telang adalah 0,1792 normal. Lalu kesimpulannya, berdasarkan seluruh hasil pengamatan kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh, indikator alami dari ekstrak bunga telang terbukti sangat efektif layak digunakan sebagai alternatif pengganti indikator PP. Dalam titrasi asam basa, secara kualitatif, kandungan senyawa antosianin pada bunga telang sangat peka terhadap perubahan derajat keasaman larutan. Hal ini ditunjukkan oleh visualisasi perubahan warna yang jelas, di mana titik akhir titrasi dicapai dengan konsisten pada perubahan warna menjadi biru kehijauan. Secara kuantitatif, akurasi data yang dihasilkan oleh indikator bunga telang terbukti sangat tinggi karena memiliki selisih volume penambahan NaOH yang sangat kecil dibandingkan dengan indikator PP. Alhasil, nilai normalitas sampel asam HCl dan asam asetat yang dihitung menggunakan kedua indikator tersebut menghasilkan nilai yang hampir sama dan masih berada dalam batas kesalahan eksperimen yang toleransi. Penggunaan Selanjutnya, praktikum hidrolisis garam. Tujuan dari praktikum hidrolisis garam ini adalah untuk mengidentifikasi sifat asam basa atau netral dari berbagai larutan garam melalui perubahan warna kertas lakmus, serta mengukur nilai pH secara kuantitatif menggunakan indikator universal. Alat-alat digunakan pada percobaan praktikum ini, yang pertama plat tetes, yang kedua pipet tetes, yang ketiga kertas lakmus merah dan biru, lalu yang keempat stick indikator universal. Lalu bahan-bahan yang digunakan ada natrium klorida, magnesium sulfat, amonium klorida, amonium sulfat, natrium karbonat, natrium asetat, timbal 2 asetat, lalu tembaga 2 sulfat. Lalu teori singkatnya, hidrolisis garam adalah reaksi peruraian garam di dalam air yang menghasilkan ion H+ atau OH- sehingga mempengaruhi nilai pH larutan tersebut. Reaksi ini hanya terjadi pada ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah, sedangkan ion dari asam kuat atau basa kuat tidak akan terhidrolisis karena memiliki ikatan yang stabil dengan air. Berdasarkan komponen penyusunnya, garam dapat mengalami tiga jenis hidrolisis. Garam dari asam lemah dan basa kuat mengalami hidrolisis parsial, lalu karena menghasilkan ion OH-. Sebaliknya, garam dari asam kuat dan basa lemah mengalami hidrolisis parsial
dan bersifat asam karena menghasilkan ion H+. Sementara itu, jika garam berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka akan terjadi hidrolisis total, di mana sifat kesamaannya bergantung pada perbandingan nilai tetap ionisasi asam Ka dan basa Kb. Pembentuknya. Langkah kerjanya, yang pertama persiapan sampel, memberikan label pada pipet tetes sesuai dengan nama larutan garam yang akan diuji. Yang kedua, pemasukan larutan, memasukkan sekitar 10 tetes masing-masing larutan garam ke dalam lubang plat tetes yang sudah diberi label. Lalu yang ketiga, uji lakmus merah, menguji ke-8 sampel larutan dengan kertas lakmus merah, lalu mengamati apakah warnanya tetap merah atau berubah menjadi biru. Lalu yang keempat, uji lakmus biru, menguji ke-8 sampel larutan dengan kertas lakmus biru, lalu mengamati apakah warna tetap biru atau berubah menjadi merah. Lalu yang kelima, pencatatan data lakmus, mencatat hasil perubahan warna pada kertas lakmus ke dalam label pengamatan untuk menentukan sifat asam atau basa larutan. Lalu yang keenam, uji pH dengan indikator universal. Mengambil stik indikator universal merupakan mencelupkannya ke dalam masing-masing larutan garam. Lalu mencocokkan perubahan warna pada stik dengan tabel warna indikator untuk menentukan pH-nya. Lalu yang ketujuh, analisis akhir, membandingkan nilai pH yang diperoleh dari indikator universal dengan hasil kertas lakmus untuk melihat sesuaiannya melengkapi tabel pengamatan serta menarik kesimpulan. Lalu hasil dari percobaan pratikum tersebut, yang pertama ada natrium klorida memiliki pH 7, lalu magnesium sulfat memiliki pH 7, lalu amonium klorida memiliki pH 6, lalu amonium sulfat memiliki pH 6, lalu natrium karbonat memiliki pH 11, lalu natrium asetat memiliki pH 10, lalu yang ketujuh timbal 2 asetat memiliki pH 5, lalu tembaga 2 sulfat memiliki pH 4. Kita beri label plat tetes sesuai dengan larutan yang akan kita uji seperti berikut ini. Lalu kita tambahkan sekitar 10 tetes masing-masing larutan ke dalam masing-masing lubang sesuai dengan labelnya. Berikutnya kita akan uji ke-8 sampel larutan menggunakan kertas lakmus merah. Lalu kalian amati warna kertas lakmus merah tersebut apakah tetap merah atau berubah menjadi biru. Kemudian kalian tuliskan pada tabel pengamatan. Kalian amati perubahan warna kertas lakmus apakah dia tetap berwarna merah atau berubah menjadi biru, dan tuliskan pada tabel pengamatan kalian. Selanjutnya kita akan menguji ke-8 sampel larutan garam tersebut dengan menggunakan lakmus biru. Kalian perhatikan perubahan warna pada lakmus biru apakah tetap berwarna biru atau berubah menjadi merah. Kita masukkan lakmus biru ke dalam masing-masing sampel larutan. Kalian perhatikan baik-baik mana yang mengalami perubahan warna. Kemudian silakan dicatat pada tabel pengamatan kalian. Dari hasil pengujian ke-8 sampel larutan ini dengan menggunakan lakmus merah dan biru, kalian coba tentukan sifat asam atau basa dari masing-masing garam. Kemudian kalian isikan pada tabel pengamatan. Percobaan berikutnya kita menghitung atau menentukan pH dari sampel larutan garam menggunakan indikator universal. Kita ambil
stick indikator universalnya. Kemudian kita coba dulu untuk larutan NaCl, kita celupkan ke dalam larutan NaCl. Kemudian kita cocokkan dengan tabel warna pada indikator universal. Baik, ini terlihat bahwa pH larutan NaCl adalah 7 ya, warnanya sesuai. Kemudian yang kedua, untuk larutan MgSO4 kita celupkan stick indikator universalnya. Kemudian kita cocokkan dengan tabel warnanya. Didapatkan juga pH-nya sama dengan 7 untuk MgSO4. Kemudian berikutnya untuk larutan amonium klorida, kita cocokkan dengan tabel warna. Nah, di sini terlihat lebih cocok ke 6 ya, pH-nya sama dengan 6 untuk larutan amonium klorida. Kemudian untuk larutan amonium sulfat, kita lihat ya, terlihat bahwa pH-nya sesuai dengan tabel untuk pH 6, sehingga pH larutan amonium sulfat sama dengan 6. Selanjutnya untuk larutan natrium karbonat, kita cocokkan dengan tabel warna pH-nya. Nah, di sini terlihat pH-nya ya, bersesuaian warnanya dengan pH 11, sehingga pH larutan natrium karbonat adalah 11. Kemudian untuk larutan natrium asetat, ini pH-nya mirip dengan warna pada pH 10, sehingga untuk natrium asetat pH-nya sama dengan 10. Kemudian larutan timbal 2 asetat, nah di sini lebih mirip, di sini warnanya dengan pH 5 ya, sehingga untuk timbal 2 asetat pH-nya sama dengan 5. Kemudian yang terakhir untuk larutan tembaga 2 sulfat, ini pH-nya mirip dengan warna pada pH 4 ya, sehingga kita simpulkan bahwa untuk larutan tembaga 2 sulfat pH-nya sama dengan 4. Silakan kalian tuliskan pH dari masing-masing larutan ya, yang diuji dengan menggunakan indikator universal pada tabel pengamatan kalian. Kemudian kalian tentukan atau kalian bandingkan pH yang kalian dapatkan dari uji indikator universal dengan yang kalian dapatkan dengan uji lakmus, apakah bersesuaian. Selanjutnya, kesimpulan dari praktikum tersebut adalah berdasarkan percobaan dalam video tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat asam, basa, dan nilai pH suatu larutan garam ditentukan oleh kekuatan komponen asam, basa, penyusunnya. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat seperti NaCl dan MgSO4 tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral, pH sama dengan 7. Sementara itu, garam yang terbentuk dari komponen kuat dan lemah akan mengalami hidrolisis parsial, di mana sifat larutannya akan mengikuti komponen yang kuat. Garam dari asam kuat dan basa lemah seperti NH4Cl, NH42SO4, dan CuSO4 bersifat asam, pH kecil dari 7. Karena hidrolisis kationnya menghasilkan ion OH+. Sebaliknya, garam dari asam lemah dan basa kuat seperti Na2CO3 dan CH3COONA bersifat basa, pH-nya besar dari 7. Akibat hidrolisis anionnya yang menghasilkan ion OH-. Terakhir, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah seperti PbCH3CO2 mengalami hidrolisis total, di mana sifat keasamannya bergantung pada kekuatan relatif nilai Ka dan Kb. Komponen yang pada diuji menunjukkan sifat asam pH sama dengan 5, karena nilai Ka besar dari Kb. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.